Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kesetimbangan kimia, spesifiknya pada materi pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, sebelum masuk ke materi pergeseran kesetimbangan kimia, Bapak akan mencoba mereview kembali materi mengenai tetapan kesetimbangan dengan konsentrasi atau simbolnya Kc. Nah, kita tahu bahwa tetapan kesetimbangan itu dipengaruhi oleh dua fasa. Fasa yang pertama adalah gas dan fasa yang kedua adalah aquos atau larutan. Jadi ini kalau Kc itu berarti dipengaruhi oleh dua fasa. Ada gas dan larutan. Kalau gas itu simbolnya G ya. Larutan itu adalah aquos. Nah, sekarang kalau kita memiliki persamaan reaksi seperti ini semuanya fasanya gas. Nah, berarti untuk menentukan Kc-nya itu Kc sama dengan, nah untuk rumus umumnya dari Kc produk, begini ya, produk, konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya. Ini juga sama, konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Jadi ini simbol kotak ini ya, kurung siku ini menunjukkan konsentrasi. Nah, berarti kita sekarang masukkan. Nah, karena semuanya berfasa gas, berpengaruh terhadap kesetimbangan, tetapan kesetimbangan, makanya semuanya dimasukkan. Nah, sekarang berarti yang dimasukkan adalah konsentrasi apa dulu? Konsentrasi NH3. Konsentrasi NH3, pangkatnya ada berapa NH3? Ada 2. Kenapa? Ya karena koefisiennya 2. Ini kan koefisiennya 2 dimasukkan ke persamaan. Kemudian N2. N2 ini pakai kurung siku artinya konsentrasi. Berapa pangkatnya? 1. Boleh ditulis bahwa tidak kalau 1. Dikali, nah H2 ya. H2 itu pangkatnya 3. Nah, seperti inilah persamaan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi pada persamaan reaksi ini. Sampai situ paham ya? Karena ini hanya mereview saja. Nah, sebelum ke pergeseran kesetimbangan, Bapak juga akan mengajarkan jika kalau tadi kan konsentrasinya sebetulnya hanya simbol-simbolnya saja NH3, tapi tidak dituliskan konsentrasinya sebetulnya berapa. Nah, sekarang kita masukkan ke contoh real. Jadi konsentrasinya harus dimasukkan dalam hitungan. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi yang pertama sekalian lakukan lihat persamaan reaksinya. Oh, lihat persamaan reaksi yang ada di sini. Ini semuanya fasanya gas dan kesetimbangan. Nah, jadi setiap kesetimbangan, nah arahnya bolak-balik pasti punya nilai K. Nah, begitu. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah Kc berdasarkan konsentrasi. Nah, berarti kita tulis dulu persamaannya. Kc sama dengan konsentrasi SO3 gini ya, pangkat 2 per, nah konsentrasi SO2 pangkat 2 kemudian O2 pangkat 1. Nah, ini kan di sini ada simbol konsentrasi kan. Nah, kita cari konsentrasinya. Nah, karena di sini yang diketahuinya adalah mol. Nah, ini kan mol mula-mula. Sedangkan ini harus dalam mol setimbang. Jadi harus kalian tulis dulu. Nah, cara menentukan konsentrasi di kesetimbangan itu syaratnya yang pertama, konsentrasi itu diperoleh melalui rumus ini. M begini ya, sama dengan N dibagi V. N itu adalah mol, V itu adalah liter. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kan Pak di situ ada SO2 0,1 mol, di situ juga ada O2 0,1 mol, SO3 ada 0,02 mol. Nah, yang harus dimasukkan ke rumus ini adalah mol dalam keadaan setimbang. Karena ini persamaan reaksi kesetimbangan, jadi harus mol dalam keadaan setimbang. Nah, gimana caranya? Nah, caranya begini, cara mencari mol dalam keadaan setimbang. Tulis dulu persamaannya, berarti 2, di sini ya, 2 SO2 ditambah O2 berkesetimbangan menjadi 2 SO3. Gini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian tulis M. M, B,
S. Arti M itu apa? M itu adalah mula-mula. Mol mula-mula. Kalau B artinya apa? Mol bereaksi. Kalau S artinya apa? Mol setimbang. Nah, yang ingin kita cari itu adalah mol ini. Mol setimbang ini dimasukkan ke rumus konsentrasi. Nah, sekarang, Pak di sini ada. Nah, baca soalnya 0,1 mol SO2 dan 0,1 mol O2 dimasukkan dalam wadah 2 liter. Nah, ini adalah mol mula-mula sebelum terjadinya kesetimbangan. Nah, berarti mula-mula ya. Biasanya ada tulisan mula-mula. Nah, mungkin nanti ini kurang soalnya ya. Biasanya di awal itu mula-mula ataupun tidak sebelum bereaksi. Berarti ini bukan mol setimbang. Kalau mol setimbang itu ada keterangannya mol dalam keadaan setimbang atau mol yang terbentuk. Nah, sekarang contohnya ini. Ini kan mula-mulanya berapa berarti? 0,1. 0,1 mol. Ini mula-mulanya berapa? 0,1 juga. Nah, sekarang SO3 apakah ada di awal? Tidak ada. Kan ada awalnya itu SO2 dan O2 saja. SO2 di reaktan dan O2. Apakah sudah ada SO3? Tidak. Setelah ini bereaksi baru ada SO3. Makanya molnya itu strip, belum ada. Gitu ya. Nah, bereaksinya juga belum ada. Karena di soal juga tidak ada. Nah, ini SO3 jika 0,02 mol SO3 itu termasuk mol setimbang karena terbentuk. Jadi setelah percobaan ini terbentuklah berapa? 0,02 mol. Nah, begini ya. Nah, ini karena ini yang bereaksinya ya. Ini hasilkan kan 0,02 mol. Sekarang lihat. 0 ditambah berapa yang hasilnya? 0,02. 0,02 kan? Nah, begini kan. 0 ini kan 0. Ditambah berapa yang hasilnya 0,02 ya 0,02. Nah, sekarang untuk menentukan yang bereaksi itu pakai perbandingan koefisien. Sekarang lihat, ini koefisiennya berapa? 2. 2 nilainya 0,02. Kalau koefisiennya 1, berarti 1/2 dikali 0,02. Berapa jadinya? 0,01. Nah, sekarang ini 0,02 untuk 2. Berarti ini berapa? Ini 2 juga koefisiennya, berarti 0,02. Nah, begitu. Kalau sudah seperti ini, yang kiri itu dikurangi, yang kanan ditambahkan. 0,1 dikurangi 0,02 berapa? Jadi 10 dikurang 2, berarti 0,08. Nah, kalau ini 0,1 dikurangi 0,01, berarti 0,09. Nah, gitu ya. Betul tidak? 0,1 ini kan ini mah koefisiennya 1 ya. Jadi 1/2 dikali 0,2 jadi 0,09. Nah, ini 0,02 mol. Nah, inilah yang nanti kalian masukkan ke ini, ke persamaan. Kan tuh, Kc sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2. Berarti kita cari konsentrasi SO3 itu pakai rumus ini. M sama dengan N dibagi V. V-nya berapa? V-nya 2 liter. Berarti N-nya NSO3 dulu. Yang ini berarti ya 0,02 dibagi 2 berapa? 0,01. Tinggal dibagi aja kan. 2 dibagi 2 1. 1 M. Kemudian konsentrasi apa dulu? Pas saya mau SO2 dulu boleh. Sekarang SO2. Konsentrasi SO2 berarti SO2 berapa? 0,08/2. Berapa jadinya? 0,04 molar. Nah, sekarang kalau O2 konsentrasi O2 itu kan hasilnya berapa nih? 0,09 ya. Hasilnya itu 0,09 sama 0,09 dibagi 2. Berapa berarti? 0,045 molar. Nah, kalau sudah seperti ini kalian masukkan. Masukkan ke persamaan Kc. Nah, berarti masukkan ke Kc ini ya. Sama dengan masukkan ke persamaan SO3 berapa konsentrasinya? SO3 berarti 0,01 pangkat berapa? 2. Nah, kemudian ini. Nah, sekarang yang SO2. SO2 berapa? SO2 0,04. 0,04 pangkat 2. Kalau O2 0,045. Nah, begini. Gitu ya. Nah, sekarang
supaya kita mempermudah, kalau ingin mempermudah, Pak, saya tidak, kalau pakai kalkulator boleh silakan langsung. Tapi kalau pakai cara manual bisa sebetulnya, tidak usah pakai kalkulator. Ini ubah jadi pecahan. 0,01 itu 1 per 100 kan? 1 per 100 gitu aja. Pangkat 2 per 100 ya. Kemudian 0,04 pangkat 2 berarti 1 per berapa tuh? 1 per 1 berarti ini 4 ya. 4 per 100. Gitu kan? Kemudian dikali ini 45 per 100. Nah, gitu kan? Nah, ini berarti pangkat berapa? Ini pangkat 2, ini mah pangkat 1. Nah, jadi 1 pangkat 1, 1. Kemudian 1 sepangkat 2, 100 ditambah nolnya 2 kan? Nah, begini. 10.000 per 4 pangkat 2, 16. 16 per, ini 4,5 berarti ya. Bukan 4, tapi 4,5. 4 pangkat 2, 16. 100 pangkat 2 berarti 10.000. Dikali 4,5 per 100. Nah, begini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian kalikan dulu yang bisa dikalikan. Berarti ini kali ini kan, 10.000 dikali 100. Ke bawah ya. Bawah berarti di sini. Nah, 10.000 dikali 100 berarti berapa? 1 juta. Nah, di atasnya berarti tetap 1 per 10.000. Nah, begini per ini berarti 16 kali 4,5 berapa? 16 kali 45 kali 4,5 72. Nah, 72 per berapa? 1 juta ya? Tinggal dikalikan kan? Per 1 juta. Nah, begini. Nah, supaya mempermudah kan gini, ini pembagian, pecahan tapi pembagian. Nah, diubah menjadi kali. 1 per berapa nih? 10.000 ya. Dikali sejuta. Nah, begini, sejuta dibagi 72. Nah, tinggal dicoret kan? Ini kan jadi kebalik kalau pindah ke atas. Ini coret 4, ini tinggal dicoret 4. Dah. Jadi sisanya adalah 100 per 72. Nah, nanti mah tinggal dibagikan saja 100 bagi 72 berapa, ataupun bisa saja nanti hasilnya itu memang pecahan 100 per 72. Jadi kalau kalian membaginya berarti hasilnya itu adalah 1,3 ya. Sekitar 1,3 berarti. Sebentar. Ini jawabannya adalah kursornya keluar sebentar ya. Cari. Nah, ini ada. Jadi hasilnya adalah 1,38 atau 1,4 mungkin ya. Nah, ini hasilnya. Boleh nggak pas sampai 100,172 ya? Silakan kalau ada optionnya 100/72 silakan. Tapi kalau tidak ada ya berarti harus sampai desimal. Nah, begitulah cara menghitung KC kalau ada nilai molnya. Berarti caranya yang pertama kalian ini dulu ya. Yang harus kalian lakukan itu yang pertama ini. Sebentar. Jadikan masa dulu. Nah, yang kalian pertama lakukan itu adalah membuat persamaan reaksi. Nanti kalian membuat MBS. Mula-mula bereaksi sisa. Ini itu adalah yang dimasukkan mol. Mol awal yang ada di soal biasanya. Tapi kalau di soalnya harus langsung setimbang, langsung aja masukkan ke ini rumus konsentrasi. Kalau tidak ada kata setimbangnya, berarti itu adalah mol mula-mula. Nah, mol mula-mula. Nah, produk itu mula-mulanya tidak akan ada. Mol produk itu mula-mulanya tidak akan ada. Nah, kalau ada misalkan ketahui ini adalah produk, nah ini dihasilkan, berarti itu adalah mol setimbang. Nah, berarti berapa ditambah berapa hasilnya yang 0,02.
berarti 0,02 kan. Nah, untuk mencari yang bereaksi lain itu pakai perbandingan koefisien. Ini kan Pak, ini 0,02, ini 0,02 untuk koefisien 2. Ini ini berapa? Berarti 1. Yang dicari berapa? 1. Diketahui berapa? 2. 1/2 dikali ini yang diketahui 0,02. Nah, berarti kalau untuk 2 0,02, kalau untuk 1 ya 0,01, gampang kan sebetulnya. Kalau untuk 2 lagi berarti 0,02 lagi, tinggal dikurangi. 10 dikurangi 2, 0,08 kan, 8 kan. Nah, ini juga 10 kan, 10 kalau dikurangi 0,01, 0,09. Tetap. Nah, ini nanti masukkan ke konsentrasi, udah masukkan ke konsentrasi, masukkan ke nilai Kc. Sudah. Begitu ya cara mengerjakannya. Nah, inilah materi inti yang akan dijelaskan hari ini. Nah, materi intinya mengenai pergeseran kesetimbangan. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau kalian punya persamaan reaksi seperti ini, 2A ditambah B berkesetimbangan menjadi 4C, ini punya delta H ya. Kalau negatif berarti eksoterm atau endoterm? Eksoterm. Kalau positif itu endoterm. Itu ciri-ciri reaksi kesetimbangan ya, berarti harus ada ini juga nih. Kalau nanti reaksi kesetimbangan yang berhubungan suhu pasti ada delta H-nya. Karena kan berhubungan termokimia ya. Nah, sekarang lihat. Jadi yang digunakan untuk pergeseran kesetimbangan itu adalah asas Le Chatelier. Jika suatu sistem kesetimbangan menerima suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan suatu reaksi. Nah, begitu ya. Jadi ketika sesuatu ini sistem normal biasanya, ketika kita tambahkan sesuatu, misalkan tambahkan B. Nah, ini kan misalkan ada 2A tambah B menghasilkan 4C. Pak, bagaimana kalau dalam sistem ini, dalam sistem kesetimbangan ini saya masukkan B. B lagi ditambahkan, apa yang terjadi? Nah, itu akan dibahas sekarang. Pak, kalau B-nya lama-kelamaan saya ambil. Kan di industri seperti itu. Di industri itu seperti itu, ditambahkan, dikurangi, suhunya ditambahkan, tekanannya ditambahkan. Apa yang terjadi? Apakah menghasilkan banyak produk? Apakah menghasilkan sedikit produk? Nah, begitu. Ini yang digunakan adalah asas Le Chatelier. Nah, sekarang lihat pengaruh konsentrasi. Jadi ini pengaruh yang pertama dalam kesetimbangan. Faktor yang pertama dalam pergeseran kesetimbangan adalah konsentrasi. Penambahan konsentrasi, jika kalian menambahkan konsentrasi zat, salah satu zat, nah ini bunyinya, kesetimbangan bergeser ke arah sebaliknya dari zat yang ditambahkan. Paham ya? Kalau kita menambahkan sesuatu, kita menambahkan ke reaktan, berarti dia bergesernya ke arah produk. Kita menambahkan produk, dia akan gesernya ke arah reaktan. Nah, kalau dikurangi gimana? Kalau kita mengurangi konsentrasi, kesetimbangan bergeser ke arah yang dikurangi. Mungkin kita langsung aja konkretnya. Perhatikan. Jika persamaan yang ini, persamaan yang tadi ya. Ini persamaan yang tadi. Jika dalam persamaan ini, 2A ditambah B menghasilkan 4C dengan delta H-nya min A. Jika konsentrasi B ditambahkan, mana B posisinya di reaktan atau produk? Di reaktan, di sebelah kiri. Nah, pada sistem, maka kesetimbangan bergeser jika konsentrasi B ditambahkan. Nah, begini, lihat bunyinya. Jika salah satu ditambahkan. Kalau kita menambahkan B, berarti gesernya ke arah yang sebaliknya. Berarti bergeser ke arah produk. Maka kesetimbangan bergeser ke arah produk atau ke arah kanan. Jadi jawabannya kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke arah kanan. Nah, ini produk ya. Produk atau kanan. Kenapa? Ya ini. Kalau dalam sistem kesetimbangan kita tambahkan salah satu zat, dia akan bergeser ke arah yang sebaliknya. Pak, bagaimana kalau saya menambahkannya yang C? Berarti gesernya ke arah reaktan, ke arah kiri. Begitu ya. Karena ini yang tambahkan adalah B, berarti gesernya ke kanan atau ke arah produk. Pak, gimana kalau tambahkannya A? Sama, bergeser ke arah kanan, ke arah produk. Nah, sekarang soal yang lain, jika konsentrasi C dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke arah, nah, C yang dikurangi, lihat bunyinya. Pengurangan konsentrasi, kesetimbangan bergeser ke arah yang dikurangi. Kita mengurangi C, berarti ngegesernya ke kanan atau ke kiri? Ke yang dikurangi. Yang dikurangi adalah produk. Jadi jawabannya adalah produk atau kanan. Nah, kalau kita yang dikuranginya misalkan A, berarti gesernya ke kiri atau ke reaktan. Yang dikurangi B, berarti kiri atau reaktan. Seperti itu ya, ini pengaruh konsentrasi. Nah, sekarang pengaruh volume dan tekanan. Nah, lihat yang dibintangi. Volume dan tekanan dipengaruhi oleh koefisien pada reaksi.
Jadi koefisien pada reaksi sangat berpengaruh kalau volume dan tekanan itu. Nah, sekarang kita lihat. Pada volume, penambahan volume, keseimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Jadi kalau kalian membesarkan volume, akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Kalau mengurangi volume, akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Sebelum ke tekanan kita contoh dulu. Lihat. Bapak punya persamaan yang masih yang sama yang tadi ya. 2A tambah B menghasilkan 4C dengan daya tahannya mu A. Jika volume wadah diperbesar, nah lihat berarti penambahan volume kan, keseimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Nah, di sini kan ada koefisien sekarang reaktan. Di reaktan, nih, reaktan ada berapa koefisiennya? Tambahkan di sini 2 kan ya. Di sini 1, berarti ini 3. Nah, kalau ini 4 koefisiennya. Jadi koefisien total di reaktan berapa? 2 tambah 1, 3. Kalau ini koefisien totalnya berapa? 4. 3 dengan 4 mana yang lebih besar? 4 kan? Maka keseimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Nah, sekarang jika volume wadah diperkecil, nah kalau diperkecil berarti keseimbangan bergeser ke arah yang koefisien lebih kecil. Mana yang lebih kecil? Reaktan atau produk? Reaktan. Berarti jawabannya adalah reaktan. Reaktan atau kiri. Kan ke arah kiri atau ke arah reaktan karena ini kan 3, ini 4. Nah, sekarang jika tekanan, nah kalau tekanan itu lihat tuh keterangan di bawah, volume berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, jadi kalau kalian ingin melihat tekanan, cari dulu volumenya. Contohnya, jika tekanan diperbesar. Nah, jika tekanan diperbesar, kebalikan diperbesar berarti apa? Tekanan diperbesar berarti volumenya kebalikannya, volumenya berarti diperkecil. Nah, kalau volumenya diperkecil, cari koefisien yang lebih kecil, 3 atau 4? 3, berarti gesernya ke arah kiri atau ke arah reaktan. Gitu ya. Jadi bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Kenapa? Kalau tekanannya besar berarti volumenya kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau tekanannya kecil? Kalau tekanan kecil berarti kebalikannya. Kalau tekanan kecil berarti volume besar. Ini berarti volumenya kecil ya. Nah, ini berarti kebalikan tekanan berkecil berarti volumenya besar. Cari yang koefisiennya besar. Mana 4 atau 3? 4. Berarti dia bergesernya ke arah kanan. Kanan atau ke arah produk. Nah, begitu ya. Ini adalah paruh tekanan dan volume. Nah, sekarang ini yang terakhir. Pengaruh suhu. Nah, untuk pengaruh suhu ini sangat berkaitan erat dengan termokimia. Jadi ada endoterm, ada eksoterm kan. Nah, kalian harus tahu endoterm daya tahannya positif negatif. Daya tahannya itu positif kalau endoterm. Kalau eksoterm daya tahannya negatif. Nah, jadi kalau kalian menaikkan suhu, keseimbangan itu akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Ke yang daya tahannya positif. Jika kalian menurunkan suhu, keseimbangan bergeser ke arah yang eksoterm. Eksoterm itu adalah daya tahannya negatif. Contohnya, lihat. Nah, ini 2A. Lihat, kalau suhu itu tidak usah dilihat koefisien, tidak usah dilihat banyaknya zat. Lihatnya delta H-nya saja. Ini delta H-nya negatif positif. Negatif itu berarti ekso ya. Eksoterm. Nah, kalau eksoterm, ini kan eksoterm. Kalau eksoterm, nah, lihat, jika suhu dinaikkan. Nah, jika suhu dinaikkan bergeser ke eksoterm atau ke endoterm? Ke suhu dinaikkan itu akan bergeser ke endoterm. Nah, Pak, ini kan nilainya eksoterm, berarti kebalikannya adalah endoterm. Berarti di endoterm itu di sebelah kiri. Nah, endoterm itu di sebelah kiri. Berarti kemana? Jadi kalian caranya gini. Kalau ini delta H berarti tulis dulu eksoterm. Berarti yang sebelahnya adalah endoterm. Nah, jadi jika suhunya dinaikkan, geser kemana kira-kira? Ke arah kiri atau kanan? Ke arah endoterm, ke arah kiri. Ke arah kiri atau ke arah reaktan. Nah, sekarang jika suhu diturunkan, kalau suhu diturunkan baru ke arah eksoterm. Eksoterm itu daya tahannya negatif, berarti ke arah kanan. Kanan atau produk. Nah, begitulah ya. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi arah kesetimbangan. Yang pertama adalah faktor konsentrasi, yang kedua adalah faktor volume dan tekanan yang dipengaruhi oleh koefisien,
tekanan volume itu berbanding terbalik, dan yang terakhir adalah pengaruh suhu. Ya, sudah selesai mungkin ya pembelajaran mengenai arah keseimbangan ini. Coba dicerna mungkin baik-baik video pembelajaran ini. Kalau memang ingin latihan, silahkan cari soal yang lain untuk mengerjakan soal latihan tersebut ya. Menghitung KC, kemudian menentukan pergeseran keseimbangan, silahkan dicari soalnya. Mungkin cukup saja sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.